Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman supporter dan para pencinta bola. Selamat datang bersama saya di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini kita akan membahas rekor buruk timnas Indonesia ketika berhadapan dengan timnas Uzbekistan. Sebelum saya memulai videonya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman supporter bahwa supporter lah yang menghidupkan sepak bola. Supporter dan para pencinta bola lah yang membuat sepak bola itu bergairah dan terlihat menarik. Dan supporter lah yang berada di pinggir lapangan maupun di layar kaca, baik di media maupun di televisi, yang memberikan dukungan yang mampu membakar semangat para pemain di dalam lapangan untuk memenangkan pertandingan. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita mencoba mengulas rekor pertemuan antara Indonesia melawan Uzbekistan di pertemuan sebelumnya, baik di level senior maupun junior. Dan ketika saya mencoba menggali beberapa referensi dan berbagai media-media yang berbasis bola, yang memberitakan tentang bola, baik itu media terkenal, ternyata kita punya rekor yang buruk ketika kita bertemu dengan timnas Uzbekistan. Ini terlihat dari beberapa catatan pertemuan baik di kelompok umur level junior maupun kelompok senior. Yang pertama, mari kita coba lihat hasil pertandingan timnas Indonesia di berbagai ajang, baik itu ajang resmi maupun ajang persahabatan. Contohnya ketika Indonesia bertemu dengan, saya coba dibaca di beberapa media teman-teman supporter dan para pencinta bola. Rekor pertemuan timnas Indonesia lawan Uzbekistan ini di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia timnas senior di tanggal 1 bulan 6 di 1997. Mungkin ada supporter yang baru lahir di tahun itu, ya. Di 1997 itu ketika Indonesia bertemu dengan Uzbekistan senior, kita sebenarnya berhasil bermain imbang di Jakarta, di Surabaya kalau tidak salah ya, di kandang Indonesia. Tapi ketika bermain di tanggal 20 bulan 6, ya saya coba lihat 1997 kita kalah di kandang Uzbekistan 3-0 tanpa balas. Ini artinya timnas senior, dari segi senior kita juga punya rekor yang buruk pertemuan kita dengan timnas Uzbekistan. Kemudian kalau kita mencoba melihat di laga persahabatan antara timnas Uzbekistan melawan timnas Indonesia, ini kita bisa lihat misalkan di tanggal 3 bulan 5 2018, ya. Jadi teman-teman, saya bicara menggunakan beberapa referensi yang terkemuka, dan insya Allah informasi yang saya sampaikan tidaklah melenceng dari kenyataan yang ada, karena saya bicara berdasarkan data dan fakta dan hasil berita-berita bola yang terkenal yang saya jadikan referensi dan saya sampaikan di channel Komentar Supporter Bola 62 untuk informasi buat para supporter dan para pencinta bola. Di tanggal, misalkan di laga persahabatan di tanggal 3 teman-teman supporter dan para pencinta bola, di tanggal 3 bulan 5 2018, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan timnas Uzbekistan U23. Nah, kalau dari segi pertemuan dengan timnas U23 ini kita agak lumayan, kita berhasil menahan imbang. Ini terjadi di tahun 2018. Kalau kita lihat di tahun 2018 itu timnas Uzbekistan berada di level terbaiknya di Asia, ya,
timnas U23 mereka. Kenapa saya katakan begitu? Kalau teman-teman supporter melihat pertandingan Piala Asia di 2018, ketika itu Uzbekistan berhasil meloloskan diri sampai ke tahap final, partai final, kawan-kawan. Itu kenapa saya katakan di tahun 2018 itu level mereka di atas, sedang dalam kondisi yang powerful. Ini terlihat dia mampu mencapai final, dan kalau tidak salah dia bertemu dengan tim Asia Tenggara lainnya, yaitu Vietnam, di babak final memperebutkan juara Piala Asia pada saat itu. Ketika itu Vietnam harus mengakui keunggulan Uzbekistan, dan Uzbekistan berhasil menjadi juara. Dan itu yang kenapa tapi dalam rekor pertemuan laga persahabatan di tanggal 3 bulan 5, kalau saya baca di media ya teman-teman supporter, 2018 timnas Indonesia U23 berhasil menahan imbang 0-0 timnas Uzbekistan. Kemudian di pertemuan di tanggal 30 bulan 1 2024 ya, di timnas U20 ya, timnas Indonesia U20 ini harus takluk 2-3 di Uzbekistan. Lagi-lagi kita kalah di tangan Uzbekistan. Kemudian di Piala Asia U20 2023, contohnya di tanggal 7 bulan 3 2023, Uzbekistan hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Indonesia. Kemudian di Asian Games, kalau kita lihat Asian Games ini di tahun 2022, ketika kemudian teman-teman supporter mungkin pernah menonton Asian Games di sepak bola, cabang sepak bola itu timnas U24 di tanggal 28 September ya, saya lihat di media ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, di tanggal 28 September 2023 timnas Uzbekistan berhasil menang 2-0 di atas timnas Indonesia di Asian Games di babak 16 besar kalau tidak salah ya. Dan ini artinya kalau kita lihat baca beberapa pertemuan ini artinya timnas Uzbekistan ini masih unggul dia ya, dengan kita catatannya masih sangat unggul, beberapa kali memenangkan pertarungan ketika bertemu. Namun yang harus kita lihat tadi rekornya bersama U23, pertemuan dengan timnas U23 kita mampu menahan imbang. Tapi saya pikir rekor buruk ini yang diberitakan oleh media-media berdasarkan hasil pertemuan, saya pikir STY mampu membantah ini dengan pertandingan besok di atas lapangan. Saya yakin STY dan para anak buah atau timnya atau timnas Indonesia ini pasti mampu menjawab keraguan publik sepak bola Indonesia. Dengan melihat rekor-rekor pertemuan ini, maka saya pikir kalau kita lihat memprediksi hasil pertandingan nanti berdasarkan rekor pertemuan mereka, ya pasti timnas Uzbekistan yang akan lolos ke final. Tapi di sisi lain, saya yakin STY mampu menjawab keraguan itu, bahwa rekor pertemuan buruk ini bersama timnas Uzbekistan, STY dan Rizky Ridho bersama kawan-kawan Justin Hubner akan menjawabnya di dalam lapangan dengan mengalahkan Uzbekistan. Kenapa saya katakan demikian teman-teman supporter dan para pencinta bola? Karena kalau kita menganalisis lagi Piala Asia kali ini,
U23, Indonesia tidak bisa diremehkan begitu saja dengan melihat rekor pertemuan buruk ini. Karena kenapa Indonesia mampu menjungkalkan Yordania U23-nya, padahal tim Yordania itu berhasil lolos sampai di partai final ya. Dan kemudian Indonesia mampu menjungkalkan Australia, notabene-nya kalau tidak salah dia ranking ke-24 FIFA ya. Dan ini saya pikir catatan rekor buruk Indonesia melawan Uzbekistan ini akan terbantahkan dengan rekam jejak Indonesia di Piala Asia U23 di tahun 2024 ini, dimana ketika mampu menjungkalkan langganan Piala Dunia seperti Australia dengan skor meyakinkan, kemudian mampu mengalahkan terbaru tim Korea Selatan ya. Jadi tim Korea Selatan ini adalah tim yang dibawa pelatih mereka adalah tim yang pernah menjuarai Asian Games kemarin ya. Itu yang menjadi catatan kenapa saya katakan STY mampu membantah rekor buruk pertemuan antara timnas Uzbekistan dengan melihat statistik di tahun 2024 ya. Melawan Korea Selatan, kalau kita tahu antara Korea dengan Uzbekistan, saya yakin Korea masih di atas Uzbekistan dari sisi, sementara Australia juga sama. Ini artinya STY bersama Rizky Ridho di atas lapangan, saya yakin akan membantah rekor buruk ini pada pertandingan kali ini, dan akan membawa tim nasional lolos ke Olimpiade, dan akan memutus rekor buruk ini, akan memutus rekor buruk yang tercipta saat ini. Saya kira teman-teman supporter, mari kita menonton pertandingannya besok malam di pukul 21 WIB waktu Indonesia Barat, dan kita pastikan bahwa STY mampu menjawab pemberitaan yang mengatakan bahwa Indonesia dari sisi pertemuan dengan Uzbekistan selalu kalah dan bahkan punya rekor buruk. Dan teman-teman supporter, saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Jangan, kita sebagai supporter harus menjaga persatuan, kita sebagai supporter harus menjaga persaudaraan. Kita boleh beda dukungan, tapi kita harus tetap menjaga persatuan. Dan sebagai supporter, kita jadikan sepak bola itu sebagai hiburan. Ketika terjadi kekalahan, maka kita jangan anarkis, jangan jadikan alasan untuk anarkis, tapi kita jadikan sebagai pelajaran agar tetap membangun tim kesayangan kita. Saya kira terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon dukungannya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Mohon di like, di komen, dan di subscribe channel ini agar saya tetap memberitakan berita-berita bola berdasarkan informasi dari berbagai media tulis yang berbasis bola, lalu sampaikan di channel ini untuk informasi buat teman-teman supporter dan para pencinta bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sepak bola, salam buat supporter dan para pencinta bola. Tetap semangat dalam mendukung tim kesayangannya. Terima kasih.